Pemirsa Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita kembali merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Wasitnya adalah Damai Sejahtera, yang diambil di dalam Kolose 3 ayat 15. Mari kita berdoa sebelum kita membahas akan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami kembali ke hadirat-Mu, kami menyerahkan akan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua, dan biarlah firman itu berakar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa, amin. Saudara, Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, apakah saudara pernah membayangkan ada sebuah pertandingan sepak bola tanpa wasit? Dua kesebelasan berhadapan, saling berhadapan, 22 pemain bertanding tanpa ada yang mengatur. Potensi kekacauan itu pasti akan sangat besar. Bahkan sangat mungkin akan terjadinya perkelahian atau pertengkaran. Pertandingan bisa berjalan tidak sportif, bahkan mungkin menakutkan. Jadi, hadirnya wasit di dalam sebuah pertandingan itu adalah mutlak. Ia yang memastikan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturannya. Lalu apa hubungannya pertandingan sepak bola tanpa wasit ini dengan renungan kita pagi hari ini? Kata memerintah di dalam Kolose 3 ayat 15 di atas seakan-akan mengambil istilah olahraga yang berarti wasit. Jemaat di Kolose adalah jemaat yang beraneka ragam, terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi, berasal dari latar belakang yang berbeda, baik pendidikan, tingkat ekonomi, maupun budaya mereka yang berbeda. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah atas kamu. Tujuannya supaya seluruh jemaat ingat, di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, di dalam satu komunitas, wasitnya adalah damai sejahtera Kristus. Berbeda boleh-boleh saja. Tidak sependapat, ya itu sah-sah saja. Tetapi tetap semuanya harus dilakukan dalam damai sejahtera Kristus. Saudara, jemaat dipanggil bukan untuk bertengkar, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menggosipkan saudara seiman, tetapi seharusnya hidup dalam perdamaian Kristus. Orang percaya dulunya adalah satu Allah yang tidak memiliki iman yang sejati, tetapi Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah, kita sekarang yang sudah mendapatkan damai dari Kristus itu seharusnya hidup di dalam damai kasih Kristus. Saat hidup di tengah komunitas orang-orang percaya, kita bukan hidup menurut kemauan kita sendiri, tetapi kita harus ada wasitnya, yaitu damai sejahtera Kristus. Marilah hidup bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk membangun. Hidup bukan untuk saling membenci, tetapi untuk saling mengasihi. Hidup bukan untuk menggosip, tetapi hidup untuk memberi semangat. Hidup bukan untuk menjelekan, tetapi hidup untuk saling menasehati. Kolose 3 ayat 15 ditutup dengan frasa, dan bersyukurlah. Sebuah ajakan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah memanggil kita sebagai orang Kristen seorang diri di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi pergumulan dunia. Kita tidak sendirian, kita ada saudara seiman. Bersyukurlah atas kehadiran saudara seiman,
walaupun mereka itu tidak sempurna. Bahkan bukan yang terbaik yang kita bayangkan. Sebagai contoh, jika kita ingin makan bakmi yang paling enak di kota kita, tentulah bukan mie instan yang kita beli di minimarket. Demikian juga dalam kehidupan. Jika kita ingin punya kehidupan yang terbaik, dunia dan segala isinya bukanlah yang terbaik. Jauh daripada sempurna untuk kita diami. Kalau begitu, bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan ini? Hanya satu, nikmati dan syukuri kehidupan ini. Sama seperti kita dapat menikmati mie instan di pagi hari, memang bukan mie yang paling enak di kota ini, tetapi kita bisa bersyukur karena kita bisa makan. Demikian juga dengan keadaan kita sekarang ini. Dunia yang kita tempati bukanlah yang terbaik, tapi kita bisa menikmati dan mensyukurinya sambil mengingat bahwa dunia yang terbaik akan Tuhan sediakan kelak bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi saudara, jadilah pribadi-pribadi yang dapat memberkati saudara seiman kita. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi mereka. Tapi ingat, wasitnya adalah damai sejahtera Allah.